Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, dan pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2022 tentunya untuk mendengarkan atau menonton program acara kita Titian Ilahi di episode 1089. Dan insya Allah kita bersama dengan narasumber kita yang akan memberikan materi atau tausiah. Ini berkaitan dengan topik kita, yaitu sedekah, yaitu ada Bapak Ustaz Syahri Wijaya SH MH. Baik pendengar, tentunya tak lupa juga untuk Anda sebentar kita akan berikan kesempatan para pendengar kaum muslimin dan muslimah yang ingin berpartisipasi meramaikan program acara kita Titian Ilahi, atau ada yang ingin dipertanyakan oleh Bapak Ustaz kita, silahkan di 0821 33 33 9440 atau di 0812 4423 9440. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan materi atau tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Syahri Wijaya SHMH, seperti biasanya terlebih dahulu kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Yunjung Jamaluddin. Tafadhal Bapak Yunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Dr. Andes Yunjung Jamaluddin. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, kaum muslimin dan muslimah, bahwa sebentar ada narasumber kita yang akan mengisi atau memberikan tausiah materi ini berupa yang berkaitan dengan sedekah ya, untuk episode Titian Ilahi 1089 hari Jumat 22 Juli 2022. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz Syahri Wijaya SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ya. Iya, alhamdulillah Ustaz ini sehat gitu ya Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, dengan Dewi di sini ya, Pak Ustaz ya. Jadi Dewi, panggil saya Dewi saja ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Ustaz, kali ini kita akan berbicara tentang sedekah ya. Kita beri waktu dulu kurang lebih 7 menit untuk Pak Ustaz memberikan tausiah ini berkaitan dengan sedekah, dan kita sebentar juga untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah yang lagi dengarkan program acara kita Titian Ilahi. Sebentar kita akan membuka atensi yang ingin bertanya dengan topik kita yang berkaitan dengan sedekah di 0821 33 9440 atau di 0812 4423 9440. Tafadhol Pak Ustaz dengan topik kita sedekah. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan insyaAllah keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suntai tasbih sepercik alunan suci ketika mulut ini bergetar, ketika lidah yang tak bertulang ini mengucap asma Allah, yakni subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, di situ dijelaskan bahawa kalimat yang seharusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itulah tadi ya, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah yang berkuasa, kita ini tidak kuasa, kita ini kecil, kita ini dhaif, lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, tidak daya, tidak kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, tidak pilih kasih, Maha Penyayang, tidak pandang sayang, yang telah memberikan kita segalanya. Tentu kita nikmati, kita kita amalkan, kita manfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian salam dan salawat tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, insyaallah tema kita saat ini yakni sedekah. Ya, berbicara tentang sedekah, tentu kita berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang kasih Allah, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kalau kita mau mencoba untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah, ya, meskipun seluruh pepohonan kita jadikan sebagai penanya, lautan kita jadikan sebagai tintanya, bumi dan seisinya kita jadikan sebagai kertasnya, maka tidak seorang manusia mampu menghitung jumlah nikmatnya Allah. Meskipun kita hadirkan di tengah-tengah kita seorang profesor, seorang ahli teknologi, di depannya sudah ada laptop komputer atau alat teknologi lebih canggih lagi kalau ada, bagaimanapun caranya mengotak-atik mencari jumlah nikmatnya Allah, maka dia tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, jikalau sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah la tusuha, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Allahu Akbar. Begitu banyaknya nikmatnya Allah yang sudah kita rasakan, yang sebentar ini kita rasakan, dan insyaallah yang akan kita rasakan. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, maka tentu bagaimana caranya kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Maka salah satunya yakni dengan bersedekah. Ya, bersedekah. Keluarkan, ya, karena apa yang kita punya, ya, apa yang kita miliki itu hanya titipan Allah. Ya, harta yang ada sama kita itu hanya titipan Allah. Itu sifatnya hanyalah sementara. Harta yang ada sama kita itu bukan milik kita sepenuhnya. Di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ya, misalnya kita belikan alat sholat kepada anak yatim. Setiap saat dia pakai itu pakaian untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Subhanallah. Kita berikan santunan atau alat sholat kepada anak santri yang kurang mampu, karena banyak juga itu pesantren, ya, atau pondok-pondok tahfiz yang digratiskan santrinya, karena ya tidak mampu, kasihan. Tapi alhamdulillah ada saja orang yang mau bersedekah. Ya, saya pernah bertemu dengan orang tua Ibu Dewi. Saya pernah bertemu dengan orang, dia sampaikan begini, Ustadz, saya ini punya kelebihan harta. Umurku sekarang saat ini sudah 60 tahun. 60 tahun. Ya. Istri saya sudah, dia bilang istri saya sudah meninggal, anak-anak sudah sukses semua. Saya sekarang hidup seorang diri, ya paling ya dengan pembantu. Tapi saya tidak tahu kemanakah saya punya harta ini ketika saya meninggal dunia. Saya bilang ada tahfizku. Saya bilang saya punya yayasan, namanya Yayasan Al-Hikam Al-Wasatiyah Indonesia. Ya, ada anak santri kami juga kurang mampu di situ. Kalau kita fasilitasi ini anak santri, ya, tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, jadi da'i, jadi hafiz, ya, meskipun tidak ada mikir di dunia, meskipun Allah sudah memanggil kita nanti, ketika anak ini tumbuh kembang, maka ya, ketika dia berdoa maka doanya dijabah. Doanya sampai, pahalanya akan terus mengalir. Subhanallah. Nah, termasuk juga di sekolah kami, saya kebetulan juga mengajar di SDIT Ma'arif Makassar. Ya, dibawa bimbingan langsung oleh Rekruta Kiai Haji Muhammad Bakri. Beliau sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita memberikan sumbangsi di situ. Misalnya ada infak kita masuk di sekolah. Setiap saat dipakai proses belajar mengajar. Anak kita dididik akhlak, ditanamkan ilmu agama dalam dirinya. Maka meskipun nantinya kita sudah tidak ada di dunia, tetapi infak kita, sedekah kita terus dimanfaatkan, maka pahala itu akan terus mengalir. Subhanallah. Inilah yang dimaksud dengan amal jariah. Termasuk itu masjid-masjid, Bu. Termasuk masjid-masjid yang kadang-kadang ada orang mau singgah di masjid ketika mau buang air. Padahal ya masih banyak tempat lain. Seharusnya ya tidak apa-apa juga, boleh juga, tapi ingat infak tak, ingat sedekah tak. Nah, biasanya kan ada celengan gitu, kotak amal ya, gitu, ada kotak amal dipasang di situ ya. Sisihkan harta tak, kalau ada sisa belanja tak tadi, alhamdulillah. Ya, kasih masuk minimal berapalah.
Ya, kasih masuk saja. Maka selama tempat itu dimanfaatkan, masjid itu digunakan, pahala tak akan terus mengalir. Ya, usahakan habis sholat, ya masukkan infak tak, masukkan sedekah tak. Saya pikir setiap masjid itu ada ada kotak gitu amalnya. ya, Pak Ya, Ustaz. bau masuk di pintu ada di kotak amalnya. Iya, betul. Kita masukkan di situ berapapun itu, tapi tentunya lebih banyak lebih bagus. Iya, iya, betul. Apalagi kalau jadi donatur tetap di masjid tak masing-masing. Apalagi kalau ikhlas memang mikir. Ikhlas tuh mikir juga Allah. Masya Allah. Double oke. Iya, iya. Itu sumbangan tak yang masuk di situ, ya dibangunlah menjadi masjid yang indah. Setiap saat dipakai berjamaah, dipakai sholat berjamaah, dipakai majelis taklim, dipakai kegiatan keagamaan, dipakai mengaji. Meskipun nantinya tidak ada mikir di dunia, meskipun nantinya Allah sudah memanggil kita sudah berada di alam kubur, tetapi masjid itu terus dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Subhanallah. Inilah yang dimaksud dengan amal jariyah. Amal. Iya. Muncul pertanyaan. Apa itu Pak Muncul Ustaz? pertanyaan. Sama tidak matematikanya Allah dengan matematikanya manusia? Kira-kira sama nggak Pak Ustaz? Iya. Mahasiswaku pernah kutanya begitu Ibu Dewi. Iya, Mahasiswaku Ustaz. pernah saya tanya begitu. Ada jawab begini. Hah? Dia bilang begini, matematikanya manusia itu, tapi ini manusia lain dengan lain katanya. Iya. 1 ditambah 1 sama dengan 5. Saya bilang kenapa bilang begitu? Karena ya, aku bilang memang itu tadi manusia lain dengan lain. Sudah ada mi upahnya, ada mi honornya, ada mi gajinya, ambil warna orang. Cocok itu menurutnya. Iya, iya, Menurutnya. Tapi yang namanya matematika manusia ilmu pasti. Iya, ilmu pasti. Ilmu pasti. Kalau dikatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Matematikanya manusia. Ya, itu matematikanya manusia. Tapi matematikanya Allah berbeda. Kalau matematikanya Allah di luar jangkauan. Iya. Ya, Kenapa Kalau- bisa di luar jangkauan itu Pak Ustaz? di luar jangkauan. Bu. Contohnya seperti apa itu Pak Ustaz? Iya, contoh. Iya. Tadi saya start dari Samata ke sini. Oh, di Samata Ki memang tinggal Pak Iya, di Ustaz? Samata Kak tinggal. Bu. Masya Allah jauh ya Pak Ya, Ustaz. maaf Kak ini Bu agak sedikit telat tadi Iya, karena memang macet sekali di Tasning. Oh iya, Ah. mengerti. Karena saya biasa lewat situ juga Pak Ustaz. Oh iya itu alhamdulillah iya. sama-sama kalau begitu. Iya. Tadi saya start dari Samata ke sini. Sampai Kak di sini haus Kak. Alhamdulillah Ibu Yuni siapkan 3 air botol. Masya Allah. Nah, kira Kak pagi ini besar Kak Bang Luku hilang. Betul kecil juga Itu Pak Ustaz. kecipratan jadi. Ini 1 air botol ini. Iya. Nih, contoh matematikanya manusia. Iya. Saya punya satu air botol, 1 air gelas, 1 air botol. Saya berikan kepada orang yang lain, orang yang haus. Matematika manusia habis saya punya. Tapi matematikanya Allah berbeda. Iya. Kalau matematikanya Allah 1 dikurang 1 sama dengan 700 bahkan lebih. Masya Allah. Pernah Kak ceramah begitu Bu takziah, tak Iya. bangkai jamaah. Nah bilang tak bangkai. Saya bilang saya bisa buktikan. Buka ke dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 sama yang dibacakan tadi Ustaz. Ya, sama yang dibacakan tadi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang ditanam, kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 buah, 700 mi. 700 mi. Ya, sebutir benih yang ditanam Iya. tumbuh bertangkai-tangkai, setiap 7 tangkai, kemudian setiap tangkai yang 7 ini 100 buah, 700 mi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan memberikan ganjaran liman yasha yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Subhanallah, Maha suci Allah. Berarti Ya. tadi ini Bu Yuni dapat pahala ini Pak Ustaz. Luar Masya biasa Allah, pahalanya. luar biasa sekali ya Luar Pak biasa Ustaz. pahalanya, bukan apanya sambau ke sampai di depan. Nah sambut Iya. Allahu Masya Akbar. Allah. Barakah insyaallah. Iya. Oke, mungkin seperti itu ya Pak Ustaz tausiah kita. Insyaallah akan Dan- kita kembangkan sebentar, mungkin ada yang bertanya. Betul Ya. sekali. Baik, kita akan mengundang partisipasi untuk para pendengar kaum muslimin dan muslimah. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi atau mungkin punya pertanyaan dengan topik kita yang berkaitan dengan sedekah bersama Bapak Ustaz Sahri Wijaya SHMH. Baik, kita langsung terima telepon dulu Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titian Ilahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak?
Saya Mustahan di Cendana Baru, Maros. Iya, Pak Mustahan, tafadhol kepada Pak Ustaz langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sehat-sehat juga Pak. Yang ini saya tanya Kang Ustaz, Iya. bagaimana misalnya kalau kita sudah banyak menerima sedekah dari orang lain, tapi kita tidak pernah bersedekah, padahal tahu bahwa masih ada orang yang sama dengan saya, tapi sayangnya dia tidak pernah menerima sedekah. Nah, apakah yang kedua, apakah kalau sedekah yang saya terima dari orang lain itu bisa saya sedekahkan kepada temanku itu saja Ustaz. Iya, Iya. baik. Terima kasih Bapak Mustahan ya sudah ikut Ya, terima kasih berpartisipasi. kembali. Sehat selalu untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya Pak Pak. Ya. Mustahan, ini mungkin bisa langsung dijawab Iya. atau mungkin kita masih terima telepon, langsung jawab saja ya Langsung Pak jawab Ustaz. saja dulu, Baik, iya. ini ada 2 pertanyaan dari Pak Mustahan yang ada di Maros. Nah ini bagaimana ini Pak Ustaz, kalau kita sudah banyak diterima yang namanya sedekah, Iya. sedangkan kita tidak pernah bersedekah, itu pertanyaan pertama. Iya. Nanti pertanyaan kedua dijawab ini yang berkaitan dengan apakah yang kita dapat itu hasil sedekah bisa kita sedekahkan kembali kepada orang yang membutuhkan gitu Pak Ustaz. Tafadhal. Iya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, ada orang yang sering menerima sedekah, bertumpuk-tumpuk mungkin itu sedekah, tapi tidak pernah bersedekah. Itu namanya taliwat-liwat. Lewat-lewat jadi Pak Ustaz. Taliwat-liwat. Iya, iya, iya. Dia lebih suka diberi dibanding memberi. Maka dalam riwayat disebutkan lebih bagus tangan di atas dibanding tangan Di bawah. di bawah. Ini kalau ada orang seperti ini hanya menerima saja, tidak tahu memberi, maka dia tidak akan rasakan nikmatnya sedekah. Kemudian sedikit banyaknya harta yang kita punya itu sebaiknya kita sedekahkan. Jangan di saat kita lagi lapang, di saat kita lagi berada baru mau bersedekah. Iya, Banyak orang ketika tidak ada apa-apanya, dia lihat sesuatu, alhamdulillah masih bisa aja paling ini. Sedangkan ada orang kodong mau makan setengah mati, Iya, tidak iya, bisa betul. makan, mau berpakaian, pakaian robek-robek. Nah kita yang syukur masih bisa kita berpakaian, masih bisa kita makan, masih ada juga orang yang membantu kita. Kenapa tidak untuk kita bantu orang lain? Iya. Nah itu yang pertama. Luar biasa, bukan luar biasa tapi luar angkasa itu kalau Luar ada orang angkasa, begitu. Mi. Iya. Iya, Pak Ustaz. Terlalu itu kalau begitu. Kemudian Iya. kedua pertanyaannya, bagaimana sedekah yang diberikan kepada kita apakah bisa Bisa disedekahkan disedekahkan gitu Iya. kepada orang yang membutuhkan juga. kepada orang yang membutuhkan? Iya. Sebaiknya ya ketika ada pemberian dari orang lain ya kita bisa manfaatkan ya. Oh, iya. Kita pakai pribadi kita. Kalaupun misalnya kita sudah lebih nih, ada kelebihan dah, kan ini juga bisa juga dibilang mubasir ya begitu. Iya, iya, Misalnya betul. dikasih mikir sarung bertumpuk-tumpuk bisa runtai mana mau dipakai. Nah sedangkan ada orang kasihan mau pakai sarung setengah tidak ada sarungnya atau Iya, mungkin iya. sarungnya itu terus nak pakai. Itu Satu terus. minggu itu terus nak pakai kan kasihan tuh. Iya, iya. Saya rasa boleh saja. Tapi sebaiknya ketika ada pemberian dari orang lain kita manfaatkan. Gunakan. Karena pemberian orang lain itu berharap kita yang pakai ini ya maka akan terus mengalir. Oh, iya, seperti iya. itu. Jadi kalau misalkan gini ya Pak Ustaz, kalau kita sudah mau diberikan gitu ya dari orang lain, Iya. orang lain itu mau sedekahkan ke kita, sedangkan kita sudah boleh dikatakan sudah banyak nih gitu. Iya, Mending kita betul. bilang kita tolak gitu. Itabe bukannya kita menolak, ini masih banyak yang membutuhkan gitu ya Pak iya, Ustaz ya. iya, betul. Seperti mungkin bisa ditolak secara halus gitu ya Pak Ustaz ya. Iya, iya. Iya, biar jangan kita diam saja untuk menerima sedekah seperti itu ya Pak Ustaz. Iya, iya. Masya Allah. Tapi Baik. memang kadang-kadang begini Bu, Iya. contoh. Oke. Saya kan alhamdulillah kemana-mana dakwah. Iya Pak Ustaz. Biasa juga ada dipanggil tahlilan, bahasa haji dan sebagainya. Iya. Nah, kadang-kadang ada yang memberikan sedekah, ada yang memberikan hadiah dalam bentuk kita tidak tahu apa isinya. Iya, iya. Sampai di rumah ternyata sarung. Ini padahal ini sarung sudah bertumpuk nih. Di masjid
kadang-kadang melihat ada jamaah yang itu tuh unjuk kudun sarunna. Nah, Oh, itu tuh iya. mesti dipakai. Tidak Iya, apa-apa kita berikan kepada Oh, orang seperti itu ya, Pak seperti Ustaz itu. ya. Contoh seperti itu ya. Oh iya, enggak apa-apa kalau Iya. kita yang seperti itu contoh kasusnya ya Pak Ustaz Iya, ya. Masya Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih dari Pak Mustahan dengan pertanyaannya yang berada di Maros. Pak Ustaz, kita terima telepon lagi nih Pak Ustaz. Iya. Iya. Halo. Assalamualaikum, Titian Ilahi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titian Ilahi Iya, dengan Bapak siapa di mana? dengan hakim di Bantaeng. Iya, Pak Hakim di Bantaeng. Baik, silakan Pak Hakim langsung dengan Bapak Ustaz. Ini yang saya tanyakan namanya Namanya apa ini? infak dengan sedekah dengan wakaf. Apakah perbedaan kata itu ataukah lain namanya? Iya, iya. Mau penjelasan Ustaz. Oke, Hanya itu baik. yang kami saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. pertanyaan dari Pak Hakim yang ada di Bantaeng ya Pak Iya. Ustaz, ini apa perbedaan dari infak, sedekah dan wakaf? Wakaf. Iya, tafadhal Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya jawabannya gampang aja kita cari. Iya, Buka iya. di Google langsung dapat. Iya, tapi ini Iya, butuh kadang- penjelasan lagi biasanya iya, supaya betul. lebih dimengerti mungkin Iya, ini ya bisa Pak Ustaz. dipahami, ya. Iya. Kadang-kadang infak itu dianggap orang disamakan orang dengan sedekah. Iya. Padahal beda. Padahal beda ya. Infak, sedekah dan wakaf. Iya. Sedekah itu adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan niat ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Sedekah itu Sedekah. ya lillahi ta'ala itu sedekah. Iya. Itu pemberian. Infak ya contoh, saya kasih contoh langsung saja. Iya Pak Ustaz. Infak, kita menginfakkan harta di jalan Allah. Taruhlah misalnya kita berikan infak di masjid. Nah, ada sisa harta yang diberikan Allah kepada kita. Kita masukkan atau diserahkan kepada bendahara. Selaku bendahara, isinya sekian dengan niat diinfakkan di jalan Allah dan pahalanya itu akan terus mengalir. Allahu Akbar ya. Iya. Kemudian wakaf. Wakaf. Yes. Kenapa nama wafat? Wakaf, Ya, wakaf itu ya pemberian yang diniatkan diberikan kepada seseorang atau badan tertentu dengan niat pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersangkutan. Contoh, mewakafkan tanahnya atau langsung dengan bangunannya. Oh, Dia iya. wakafkan masjid, diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar, Iya, ya, yang tinggal di situ, atau diwakafkan kepada seluruh jamaah yang sempat yang sholat berjamaah di masjid. Nah, dengan niat pahalanya akan terus mengalir, meskipun nantinya sudah tidak ada di dunia, pahalanya akan terus mengalir. Nah, itu ya Pak Ustaz. ya, itu di khusus wakaf. Tapi wakaf ini ya berbeda dengan sedekah dan infak. Wakaf ini wakaf sudah diatur dalam undang-undang, khususnya kita di Indonesia. Ini wakaf ini Iya. tentu harus jelas legalitasnya. Harus jelas Jelas legalitas. legalitasnya ya. Oke. Karena kadang-kadang ada orang yang menyampaikan di sini wakaf, saya mewakafkan ini, tapi tidak jelas. Di belakangan terjadi perseteruan. Ini dianggap ini wakaf saya, tapi tidak ada bukti autentik. Oh iya, betul ya. Sering Iya. terjadi seperti itu memang. Sering biasa, terjadi Pak seperti Ustaz. itu. Iya. Ya. Ada bangunan masjid. Dia wakafkan tanahnya, tapi tidak ada bukti Tidak ada autentik, hitam di atas putih tidak ada mungkin hitam ya. di atas putih. Iya. Ada bangunan di atasnya. Bagaimana caranya untuk membuktikan? Maka tentu harus secara legalitas. Iya, betul. Ya, itu untuk ini kalau wakaf. Iya, iya. Beda kalau infak ya terserah kita apakah mau masukkan di celengan, diniatkan Iya, iya. dengan infak atau diserahkan langsung kepada pengurus masjid. Kalau sedekah, ya sedekah adalah pemberian yang kadang dengan cuma-cuma atau diberikan Iya. langsung kepada orang
tertentu. Ya. Iya, iya. Tapi semuanya itu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala gitu ya, Mendapatkan Pak Ustaz pahala, ya. ya. Sama-sama Masya sama aja Allah. tujuannya, Bu. Iya, Sama. betul sekali. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Hakim yang ada di Bantaeng. Ini terkait dengan apa sih perbedaan dari infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bapak Ustaz Syahri Wijaya SHMH. Baik Pak Ustaz, kita masih terima telepon lagi. Iya, alhamdulillah. Iya. Halo Titian Ilahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Tabe? Dengan Zulkifli di Sulbar. Pak Zulkifli di Sulbar. Oke, baik. Pak Zulkifli, tafadhal langsung dengan Pak Ustaz. Ya. Begini, kalau tidak salah kan kalau kita bersedekah itu, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau kita bersedekah itu diutamakan bersedekah kepada keluarga dulu. Nah, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, kemudian kalau ini dari percayaan saya, setelah kita bersedekah pada keluarga kita, apalagi yang harus didahulukan setelah keluarga kita. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan Pak Ustadz. Baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pertanyaan dari Pak Zulkifli ini yang ada di Sulbar. Ini sedekah diutamakan dulu kepada keluarga katanya Pak Ustaz. Nah, setelah dari keluarga, ini selanjutnya kepada siapa ini yang diutamakan juga untuk berikutnya Pak Ustaz, tafadhal. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Sedekah ya, sedekah lebih utama kepada keluarga. Apalagi keluarga ini yang sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Pertama, keutamaan yang kita ketika bersedekah kepada keluarga, kita dapat nilai pahala berbagi, ya, berbagi, bersedekah, membantu. Kedua, kita dapat pahala karena keluarga kita, orang terdekat kita yang sudah tertutupi kewajiban kita, ya. Kemudian setelah itu siapa lagi? Ya, tentu orang di sekitar kita. Siapa di sekitar kita? Ada tetangga. Kita lihat tetangga kita. Oh, ternyata ada tetanggaku kasihan yang lebih membutuhkan. Misalnya, meskipun keluarga lebih utama, tapi kalau kita melihat kondisi, oh keluarga aku alhamdulillah ternyata lebih ada semua aja lah. Sedangkan ada tetanggaku kasihan untuk makan saja susah. Iya. Ya, untuk makan saja susah. Tidak ada tumi orang tuanya. Iya, padahal masih kecil. Itu yang perlu dibantu. Bersedekah kepada orang yang sekitar, tetangga. Kalau tetangga alhamdulillah mantapnya juga, kita berbagi kepada orang lain. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Iya, Ya. Pak Ustaz. Ya, Seperti itu. Namun ya. Terkadang juga nih Pak Ustaz ya, kita melihat ya tetangga kita ya, pengen bantu begitu ya Pak Ustaz. Iya. Karena kita bilang kayaknya lagi membutuhkan gitu. Tapi di sisi lain ada juga di situ dalam keluarganya bikin bikin membuat kita perasaannya kita ini sebagai tetangga bikin kesal gitu loh. Iya. Jadi terkadang hilang niat untuk membantunya untuk bersedekah gitu Pak Ustaz bilang, jangan beda karena pakai seno-seno sekali itu sana ya anunya salah satu keluarganya gitu. Jadi hilang biasa niatnya untuk bersedekah. Padahal pertama itu kita punya niat nih bahwa kasihan nih kita mau kita punya niat untuk bersedekah di situ. Tapi tiba-tiba ada saja dalam keluarganya itu yang bisa dikatakan bikin kesal gitu lah. Pak Ustaz biasa bikin keributan Betul. jadi orang di sekitar situ terganggu. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu ya Pak Ustaz? Iya, oke. Terima kasih Bu. Kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang biasa kita temukan seperti itu. Iya, betul. Di satu sisi kita kasihan. Iya, betul sekali. Dibandingkan dengan saat diri kita begitu. Di sisi lain kadang-kadang istilahnya Bali. Bakbal di sini. Iya, betul. Pertama begini, ketika kita melihat di sekitar kita, taruhlah tetangga misalnya, ada tetangga kita yang punya sifat seperti itu, ya kita edukasi, kita lakukan, jangan dibiarkan seperti itu. Masa kita aja mau masuk surga? Betul. Masa kita mau masuk surga? Aja juga orang masuk surga. Ketika tetangga kita misalnya ada punya sifat seperti itu, ya ajak sesuatu, buka kajian-kajian, buka pengajian misalnya. Kita undang satu kompleks termasuk tetangga kita. Kalau enggak pernah datang, datangi. Jadi didatangi ya Pak Ustaz? Diajak. Kalaupun tidak mampu dengan kita,
lewat orang lain. Iya, iya, Ya, iya. lewat orang lain. Karena kadang-kadang itu ada tetangga tidak mau dengar kalau kita bicara. Maka iya. undanglah orang lain biar dia berbicara. Diajak ikut pengajian sambil didoakan terus semoga bisa berubah. Mengenai sedekah, ketika mau bersedekah jangan lihat itunya, lihatlah bentuk kemanusiaan. Bentuk kemanusiaan ya. Bentuk kemanusiaan. Saat ini kita alhamdulillah Allah memberikan kita rezeki. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa apa dan sebagainya. Masih ada yang bisa kita manfaatkan. Siapa tahu dengan niat sedekah, dengan niat sedekah kepada orang yang bersangkutan, meskipun pakbal bahasa ininya ya tanda kutip, meskipun kadang-kadang seperti ini, tapi dengan kebaikan yang kita berikan, dia akan tersentuh hatinya. Wih, luar biasa ini tetanggaku. Nah, perhatikan Pak. Terus berikan, tapi jangan disusupi terus ya. Ya, sambil juga diingatkan ya. Insya Allah yakin dan percaya bisa akan berubah. Namanya manusia punya naluri yang baik di dalam dirinya. Sehebat, senakal apapun dia, seburuk apapun orang itu, tetap pasti punya naluri di dalam dirinya. Ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah hidup berbagai kalangan. Di samping kirinya Yahudi, samping kanannya Nasrani, di depannya apa dan sebagainya. Bahkan Rasulullah pernah diserang dan sebagainya, tapi Rasulullah tidak membalas dengan keburukan. Ya, tapi Rasulullah berikan contoh yang baik. Rasulullah pernah dilempari batu bercucuran, darah di wajahnya, tapi Rasulullah tidak balas dengan keburukan, Rasulullah balas dengan kebaikan. Betul. Bahkan ada orang yang pernah mencelakai Rasulullah, tapi Rasulullah balas dengan justru Rasulullah bersedekah kepadanya. Betul. Akhirnya tergugah hatinya, dia penasaran bagaimana dengan Rasul, akhirnya ikut masuk di agamanya, masuk dalam Islam. Allahu Akbar. Jadi tanamkan positive thinking dalam diri kita. Kalaupun misalnya kita melihat tetangga kita seperti itu, ya butuh edukasi. Jangan juga terlalu cepat menilai, jangan sampai ternyata tidak seperti itu Ji. Kita jangan terlalu baperan apa dan sebagainya. Iya Pak Ustaz ya. Gitu. Baik, kita masih terima telepon lagi karena ini sudah dari tadi berdering ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Titian Ilahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana ini Bapak? Halo. Iya, sayang sekali terputus ya Pak Ustaz. Iya, kita masih undang telepon Anda. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk menanyakan dengan topik kita ini yang berkaitan sedekah. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya gitu, yang sebenarnya apa sih macam-macam sedekah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustaz. Tentang sedekah, macam-macam dari sedekah itu. Apakah ada sedekah ini? Mungkin orang cuma tahu bahwa sedekah itu ya kita menyumbangkan saja secara cuma-cuma begitu dengan ikhlas. Nah, mungkin ada macam-macamnya Pak Ustaz, tafadhol. Iya. Sedekah ya macam-macam. Jadi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi. Kadang-kadang ada orang menganggap bahwa sedekah itu ya mesti sesuatu yang bisa diberikan dalam bentuk barang apa dan sebagainya. Padahal ya ada juga sedekah non materi, termasuk ya sedekah tenaga. Tenaga ya, betul sekali Pak Ustaz. Sedekah tenaga. Ketika melihat tetangga misalnya butuh bantuan, kasihan dia bangun rumahnya, kita tidak mampu dari segi materi, mau membantu ini tidak mampu maka bantu dengan tenaga. Kalau masih kuat, masih bisa bergerak, kenapa tidak? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain. Banyak macam sedekah. Kemudian ada sedekah pikiran. Ada sedekah pikiran. Kita berbagi kepada mereka. Banyak saudara-saudara kita yang tentu kita mau bersedekah lewat materi tidak mampu juga. Iya betul Pak Ustaz. Cukup dengan kita berbagi informasi kepada saudara-saudara kita, kita berbagi ilmu pengetahuan, karena banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan ilmu agama. Jadi apa yang kita tahu, baliku aneh walau ayat, sampaikanlah itu meskipun hanya satu ayat. Satu hadis, satu kalimat, satu kata, sampaikan, manfaatkan apa yang kita punya. Kemudian ada sedekah tadi sedekah
tenaga, sedekah pikiran, Pikiran. sedekah nasihat, kita Iya. nasihati, ya kurang lebih sama dengan pikiran, kita menasihati orang-orang yang yang butuh dinasihati. Iya, iya. Ya, tapi jangan lupa juga untuk nasihati diri sendiri. Iya, Ya, kadang-kadang tuh ada orang yang lebih suka nasihati orang, tidak lihat Tapi nggak dirinya. bisa dilihat dirinya Nggak lihat gitu ya Pak dirinya. Ustaz ya. Iya. Iya. Oke, baik Pak Ustaz, kita terima telepon dulu. Ini sudah dari tadi berdering juga di 082133339440. Kita terima dulu. Halo. Iya, sayang sekali terputus ya Pak Ustaz ya. Putus Terkadang ada dulu. yang seperti itu menganggapnya ya Pak Ustaz bahwa bilang dia pintar untuk menasehati orang Iya. lain, sedangkan untuk diri sendiri belum bisa menasehatinya gitu ya Pak Iya. Ustaz. Ya Allah. Bahkan masih ada sedekah, yaitu sedekah senyum. Oh, sedekah senyum ya. Kalau ya sedekah senyum. Ya, 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 ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ya, Rasulullah SAW bersabda dari Abizar, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya. Iya. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi ya biasakan senyum. Tapi jangan juga senyum asal sedikit-sedikit senyum. Biar di depan sapi sebelum senyum toh, itu perlu diperiksa. Bahaya juga ya Pak Ustaz Iya. kalau seperti itu ya. Baik Pak Ustaz, kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, Titian Ilahi. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak siapa, di mana? Hamba Allah di Sulawesi Barat. Hamba Allah di Sulawesi Barat ya. Baik, Bapak hamba Allah, tafadhal langsung dengan Pak Ustaz ini, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, saya sehat Ki selalu. Aneh ini Pak Ustaz. Halo. Iya, langsung lagi, Pak. Ya, saya dengar aja Pak. Ya. Kalau kita bersedekah Pak, mana yang lebih bagus? Tulis nama atau dengan tidak usah tulis nama Pak? Iya, Oh, hamba iya, Allah. iya, iya. Oke. Ya. Baik, itu aja Ya. Bapak hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ya. dia Pak Ustaz, Ya. yang biasa terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengen bersedekah itu. Ini kayaknya berupa materi kayaknya ya Iya. Pak Ustaz ya. Apakah bersedekah dengan yang mana lebih bagus? Dengan tulis nama kah Iya. atau tidak menulis nama? Tapi di satu sisi terkadang ini yang bersedekah menganggap bahwa apakah tidak tahu ki bilang dari siapa ini? Iya. Ndak enak tong. Nah, terkadang seperti itu loh Pak betul. Ustaz. Nah, bagaimana ini? Penjelasannya seperti apa Pak Ustaz Tafadhal? Iya, terima kasih. Ya, mana lebih bagus bersedekah tulis nama atau tidak ditulis nama, ataukah mana lebih bagus secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan? Iya. Nah ini ada riwayat mengatakan bahwa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dengan niat tidak mau Dikatakan tidak ria. mau dikatakan ria. Iya. Sebenarnya tergantung pada niat kita. Iya, betul Tergantung ya, pada Pak niat Ustaz. kita. Betul. Kalau niatnya misalnya Memberikan motivasi. niatnya sekedar ya mau memberikan motivasi, Kepada karena orang taruhlah misalnya di sekitarnya di dalam satu masjid ini biasanya Iya, kan iya. begitu Betul, orang Pak bersedekah di Ustaz. masjid. Ada orang luar biasa berada, kalau kita lihat dari segi materi Iya. secara kasat mata mungkin ya ini orang berada, Orang- mobilnya luar biasa banyaknya, Orang luar biasa, hebat. ya, Nah. rumahnya bertingkat-tingkat, Iya, tapi iya. tidak pernah bersedekah. Iya. Ya, tidak pernah bersedekah, tidak pernah disebut namanya dan tidak pernah tuh yang ada di masjid. Iya, iya, Nah, iya. contoh misalnya, kalau ada seperti itu, ya tahulah misalnya kita ini bisa biasa Ji. Iya. Ya, kita bersedekah tulis kita mata dengan tujuan sebagai motivasi kepada yang lain. Kepada yang lain, betul. Sebagai motivasi kepada yang lain, karena kita lihat misalnya kondisi masjid kita sudah bertahun-tahun dan masih begitu-begitu kodong. Iya. Padahal kalau orang bersatu, kalau kita lihat sekitar, enggak usah buat proposal, taruhlah misalnya enggak usah buat proposal. Iya. Hanya orang di sekitar saja bersatu untuk membangun masjid, cepat jadi. Iya, Tapi betul. karena kurangnya kesadaran untuk sedekah itu, akhirnya ya seperti itu. Ada orang yang bersedekah, dia tunjukkan, bukan jak saya PNS, bukan Iya. jak saya pengusaha, Iya, saya iya. biasa-biasa aja kodong. Kalau Iya. ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya diusahakan lah. Ya. Iya, Ya. iya. Artinya ya hidup sederhana. Hidup sederhana. Tapi ketika dia bersedekah, dia menyumbang, dia sengaja tulis namanya sebagai bentuk motivasi, Iya, bukan iya. bentuk ria. Itu Betul sekali. itu alhamdulillah, itu boleh saja. Iya, Ah. karena seperti yang kita juga lihat ini di beberapa media sosial ya Pak Ustaz, ini banyak yang ingin
bersedekah gitu. Iya. Tapi kita yakin bahwa mereka ini menunjukkan dirinya di media sosial itu bersedekah dengan terang-terangan dengan tujuan supaya sebagai motivasi kepada orang yang bisa dikatakan lebih mampu gitu ya. Iya, betul. Bukan karena mereka itu ria. Terkadang kan ada orang berpikiran negatif bahwa tapi ini pamer-pamer untuk bersedekah. Padahal sebenarnya mereka itu menunjukkan bahwa dia Iya. bersedekah itu untuk memberikan motivasi kepada orang lain yang bisa dikatakan lebih mampu. Silakan untuk bersedekah kepada Iya, orang yang kurang betul. mampu. Gitu ya Pak Ustaz Iya, ya. seperti Jadi ini itu. kembali tergantung dari niat. Tergantung pada niat. Kalau niatnya Innamal- memang ya. kalau memang niatnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau Iya. ingin ria gitu, nah sama juga bohong ya Pak Ustaz. Sama ya. Karena Berarti ada juga nilai orang pahalanya- biasa tuh begini, dia bilang saya tidak kalau saya bersedekah ndak kutulis kinamaku. Jadi pas disebutin namanya misalnya Fatahuddin Iya. 500.000, Aco 1 juta, terus tanpa nama hamba Allah 5 juta. Pas ditanya, kau tahu siapa kita yang hamba Allah itu? Saya. Ya saya. Sama aja. Kira-kira kalau seperti itu ada nilai pahalanya atau kayak gimana ini Pak Ustaz? Iya pahalanya karena ternyata maksudnya mau dibilang hamba Allah tidak sebut-sebut namanya, Ternyata ujung-ujungnya anak dia kasih tonton mau orang. tahu siapa itu? Saya itu. Oh. Allah Ya Akbar. Allah, ternyata seperti itu ya Pak Ustaz ya. Iya. Jadi kalau percuma kita bilang hamba Allah ya yang disebut begitu, tapi ternyata kita kasih tahu Ujung-ujungnya, siapa itu hamba Allah? Saya itu. Ya mudah-mudahan kita berharap tidak ada Allah Akbar. para pendengar kita yang seperti itu ya Pak Ustaz ya. Mereka Ya. semua bersedekah ini ikhlas karena Allah Ta'ala Iya, ya. betul. Masya Allah. Baik, karena kita udah di penghujung acara ini Pak Ustaz, di acara Titian Ilahi. Mungkin yang terakhir sebelum Pak Ustaz memberikan doa ya sebagai penutup kita, ada yang ingin disampaikan secara singkat untuk para pendengar. Iya. Yang terakhir tafadhal Pak Ya, Ustaz. terima kasih Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Harta yang kita punya hanya titipan Allah. Harta yang ada sama kita bukan milik kita sepenuhnya. Di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sedikit banyaknya harta yang diberikan Allah, maka keluarkan. Jangan menunggu di saat kita lapang. Jangan menunggu di saat kita nanti kaya. Ya, tapi biasakan tangan di atas dibanding tangan di bawah. Sering-seringlah memberi. Jangankan kita dapatkan di akhirat, di dunia saja sudah kita rasakan. Ya namanya orang yang bersedekah, Allahu Akbar. Kita memberikan saja kepada orang lain, ini perasaan tak. Ada rasa senang tersendiri, ada rasa bahagia sendiri ketika berbagi kepada orang lain. Kita berbagi kepada orang lain, alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Bayangkan pahalanya. Pahalanya Allahu Akbar seperti tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah akhir. Perumpamaan orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah seperti tadi sebutir benih yang ditanam, tumbuh bertangkai-tangkai, setiap tangkai berbuah-buah. Pahalanya akan terus mengalir meskipun nantinya tidak ada di dunia. Meskipun nantinya kita sudah berada di alam kubur, tetapi sedekah yang kita berikan terus dimanfaatkan, terus diamalkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Ini adalah dimaksud dengan amal jariah. Contoh, ketika kita bersedekah di masjid misalnya, kita bersedekah, kita berbagi atau menginfakkan harta kita di pondok pesantren, di rumah tahfiz dan sebagainya, maka meskipun nantinya tidak ada mikir di dunia, ketika tempat itu terus dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Subhanallah. Inilah yang dimaksud dengan amal jariah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Biasakan sedekah, 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 dan sedekah. Tapi ada juga orang salah paham. Ada juga orang salah paham yang bilang mau kak bersedekah. Nah, dia bilang mau kak bersedekah. Akhirnya dia lihat orang tua di jalan, nenek-nenek menjual kodong. Dia tanya berapa itu garam tak? Dia bilang iya 20.000 satu karung kecil, itu lumayan nih. Iya. Terus dia tawar, ya bisa jadi 5.000. Ini terlalu. Ini bukan sedekah namanya. Ya, kalau yang namanya sedekah, kasih keluar nih itu uang di dompet, tak 50.000 kasih nih itu orang tua, ambil nih garamnya, itu nih sedekah. Betul. Tapi kalau dia tawar dari 20.000, dia tawar 5.000, itu namanya gigi. Ya, itu namanya. Tapi apa nak bilang ini orang tua kasihan? Bilang ini orang tua, iya
Tidak apa-apa Ji. Bisa Ji 5.000 ambil Miki, tapi makan di tempat Ki. Kang Rebinju, cang goreng kapang, Allahu Cang goreng Akbar. kapang. Ya, jadi Baik. biasakan sedekah, Iya. sedekah. Insya Allah dengan sedekah akan menjadi tolak bala buat kita. Dengan sedekah insya Allah akan melancarkan rezeki kita. Iya. Dengan sedekah insya Allah ya Allah memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ya. Pak Ustaz, yang terakhir kami persilakan untuk memandu doa sebelum kita menutup kebersamaan kita di program acara Titian Ilahi. Tafadhol Pak Ustaz. Ya. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya saya mengajak kepada seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, ayo kita beristighfar kepada Allah. Kita sucikan kita punya hati. Kalau ada perasaan-perasaan ria pernah dalam diri kita, buang Ki. Kalau ada perasaan-perasaan dengki, ada penyakit hati pada diri kita, buang jauh-jauh. Kalau kita sebagai manusia kadang kita suka dipuji-puji, itu namanya kepuji-pujian. Manusia tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ayo kita beristighfar sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo kita berdoa sama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdul syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-'azim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua untuk kami ya Allah. Kami manusia biasa tempatnya salah dan khilaf ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Engkau katakan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan perkenankan doamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ijabah doa-doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hablana minas shalihin. Ya Allah, jadikan anak kami sebagai anak yang saleh-saleha, da'i-da'i, hafiz-hafizah, alim-alim, menjadi kebanggaan buat kami semua. Wabil khusus buat kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi aktivitas kami di sini. Ya Allah, berkahi seluruh karyawan kru Radio Republik Indonesia, berkahi seluruh para pendengar, berkahi kami semuanya ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi aktivitas kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari apa-apa yang kau tidak ridhoi, dekatkan apa-apa yang kau ridhoi ya Allah, dekatkan apa-apa yang kau ridhoi ya Allah, tuntun kami ke jalanmu ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang dirindukan syurga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma ja'al Indonesia wa khususan fi Sulawesi Al-Junubiyah wa khususan fi Makassar aminatan mutmainnatan wa jami'il biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Sahri Wijaya SHMH sudah menjadi narasumber kita di acara Titian Ilahi untuk episode 1089. Dan terima kasih juga untuk para pendengar dimanapun berada yang sudah ikut meramaikan, ikut berpartisipasi di program acara Titian Ilahi. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Dewi Satriani bersama Ustaz Sahri Wijaya SHMH mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore.
Ragam informasi Pro 1. Ragam informasi Pro 1.
Ragam Informasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Ragam Informasi edisi hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Bersama saya Dewi Satriani dan inilah informasi pertama. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Nasdem Rahmat Gobel menargetkan Nasdem meraih 100 kursi pada pemilu legislatif 2024. Informasinya bersama Khairuddin Borahim. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Nasdem Rahmat Gobel berkunjung ke Kota Makassar Sulsel. Usai makan malam di rumah jabatan Rujab, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lalo, Rahmat Gobel melakukan dialog sambil ngopi bareng